warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri selaku moderator, nama saya Hasrianti, dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Farida selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Serinanda Saputri selaku pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Eklesia selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Sandi selaku pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Wahdania selaku pemateri kelima. Nah, di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami yang berjudul Strategi dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar, dosen pengampu Dr. Siti Sapia SS MHum. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu Saudari Farida, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Pengertian strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar adalah cara atau pola yang dirancang guru untuk mengelola proses belajar mengajar agar efektif, meliputi pemilihan metode, teknik, dan media yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi, guna mengembangkan kemampuan berbahasa dan minat baca sastra. Sedangkan perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi, metode, media, dan evaluasi secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran bahasa dan sastra dapat berjalan terstruktur dan menghasilkan pemahaman serta keterampilan berbahasa yang baik dan benar pada siswa sekolah dasar. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari pemateri pertama yaitu saya dari Farida. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Adapun tujuan pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Yang pertama, mengembangkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, membina kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis melalui bahasa. Yang ketiga, menanamkan sikap apresiatif terhadap karya sastra bangsa. Yang keempat, membangun karakter, budaya, literasi, dan rasa cinta tanah air. Selanjutnya, prinsip, strategi, dan perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Agar pembelajaran efektif, prinsip-prinsip berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, berpusat pada siswa. Aktivitas harus melibatkan siswa aktif, bukan hanya pasif mendengar. Yang kedua, kontekstual, yaitu materi dikaitkan dengan pengalaman nyata anak. Yang ketiga, integratif, yaitu mengaitkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam suatu kegiatan utuh. Selanjutnya, komunikatif. Pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi efektif. Selanjutnya, menyenangkan. Pembelajaran dikemas dengan pendekatan bermain dan kreativitas. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Terdapat macam-macam strategi pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di SD, antara lain pembelajaran secara langsung atau carama demonstrasi, cooperative learning atau kerjasama, problem solving, serta teknik seperti diskusi, tanya jawab, dan role playing untuk mengembangkan keterampilan berbahasa dan minat baca. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan materi sesuai tingkat siswa, pemilihan metode dan media yang tepat, serta evaluasi hasil belajar secara sistematis dengan tahapan mulai dari pengenalan konsep hingga latihan mandiri agar siswa dapat memahami dan menguasai bahasa serta sastra Indonesia dengan baik. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat untuk menyampaikan materinya. Perencanaan pembelajaran dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah berikut. A. Analisis kurikulum, menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari kurikulum merdeka atau K13. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan,
dan berorientasi hasil. Pemilihan materi ajar. Materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan kehidupan sehari-hari siswa. Menentukan strategi, metode, dan media. Strategi dan metode dipilih yang inovatif, komunikatif, dan sesuai karakteristik siswa. Media seperti buku, cerita, gambar, poster, aplikasi, dan lainnya. Perencanaan penilaian. Penilaian meliputi penilaian sikap apresiasi terhadap cerita, rasa empati, penilaian pengetahuan, pemahaman isi teks, penilaian keterampilan, kemampuan bercerita, menulis teks, membaca, ekspresi. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari pemateri keempat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang terakhir, kepada Saudari Wahdania. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Adapun tantangan dan solusi. Yang pertama itu tantangan, rendahnya minat baca siswa, terbatasnya bahan bacaan sastra anak, perbedaan latar belakang kemampuan siswa. Yang kedua itu solusi. Membiasakan budaya literasi harian atau 10 menit membaca sebelum pelajaran, membangun pojok baca kelas, memanfaatkan teknologi e-book, audiobook, video, cerita interaktif, pembelajaran diferensiasi, menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan siswa. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Wahdania selaku pemateri terakhir. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari para pemateri 1 sampai 5. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD tidak hanya bertujuan mengembangkan keterampilan berbahasa, tetapi juga membentuk karakter, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Strategi yang tepat, perencanaan yang sistematis, serta metode yang menarik akan mendorong siswa untuk menjadi komunikator yang baik, pembaca kritis, dan pencinta sastra. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.